Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Vita Channel. Jadi kemarin teman-teman banyak yang tanya ya, Bang, kok lu main game di Redmi Note 10 Pro, main game PUBG, main game ML, kenapa lancar banget, kenapa smooth banget? Nah, jadi teman-teman banyak juga yang tanya versi aplikasi security, aplikasi plugin layanan sistem, dan aplikasi Joyoshi ya. Oke, jadi untuk device yang saya pakai ini ada Redmi Note 10 Pro ya guys ya, MIUI 14. Jadi untuk ROM-nya saya nggak custom ROM ya, saya pakai ROM bawaan Xiaomi. Nah, jadi untuk versi aplikasi di Redmi Note 10 Pro ini ya, kita masuk dulu ke dalam kelola aplikasi ya guys ya. Oke, jadi untuk versi aplikasi yang ketiga ini udah stabil ya, jadi tanpa ngebug. Contohnya kayak security, itu pintasan game turbonya bisa kita akses, dan semua fitur bisa kita akses ya. Tentunya untuk performanya ini udah stabil banget tanpa ngeframe saat kita main game ya. Terus untuk plugin layanan sistem itu fungsinya untuk kestabilan game turbo ya guys ya. Nah, jadi security sama plugin itu ada perbedaannya gitu ya. Jadi untuk plugin itu untuk kestabilan game turbo ya. Oke, kita review aja untuk aplikasi security atau keamanan ya yang saya pakai di Redmi Note 10 Pro ini. Untuk versinya ini versi 10.1.3 Ekor 1.1. Ini udah saya upload ya kemarin. Nah, jadi di versi ini udah stabil untuk performa ya guys ya. Jadi untuk semua fiturnya bisa kita akses, contoh kayak game turbo, video toolbox gitu ya, dan pintasan-pintasannya itu udah versi terbaru ya. Jadi saya udah review juga ya versi ini kemarin. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton aja versi 10 ini ya. Oke, jadi selanjutnya untuk plugin layanan sistem. Oke, jadi ini nggak tampil ya guys ya, kita harus tampilkan di titik 3, tampilkan di semua aplikasi ya. Oke, jadi untuk plugin layanan sistem ya. Nah, ini plugin layanan sistem ini fungsinya untuk kestabilan game turbo teman-teman ya. Contohnya saat teman-teman buka pintasan game turbo di gamenya, terus teman-teman pengen hapus sampah memori atau hapus sampah memori RAM gitu ya. Nah, jika terjadi ngeframe ya saat kita melakukan cleaning, itu penyebabnya karena plugin layanan sistem itu tidak stabil ya guys ya. Ini saya temui juga ya di Redmi 13 ya kemarin, plugin bawaan itu terjadi bug ya saat kita hapus sampah CC ya. Nah, jadi untuk versi yang saya pakai ini adalah versi 9.11.81 ya. Ini udah updatean terbaru sih di tahun ini. Nah, jadi untuk performanya udah saya tes. Ini susah banget ya guys ya nyari plugin yang stabil tuh ya. Jadi saya udah banyak install aplikasinya, nggak ada yang cocok ya. Jadi saya nemuin versi ini yang udah stabil di Redmi Note 10 Pro ya. Jadi buat teman-teman yang pengguna Xiaomi lain ya, Bang di Redmi ini bisa nggak gitu ya. Pokoknya teman-teman coba aplikasinya dulu, terus coba hapus sampah memorinya jika terjadi ngeframe ya pas kita lagi cleaning, itu berarti nggak cocok ya buat handphone teman-teman gitu ya. Oke, di Redmi Note 10 Pro udah stabil ya guys ya. Selanjutnya Joyoshi ya. Joyoshi ini juga berfungsi untuk meningkatkan performa handphone Xiaomi kita ya guys ya. Untuk Joyoshi-nya saya pakai yang versi 2.3.27 ya. Oke, jadi ketiga aplikasi ini fungsinya untuk meningkatkan performa handphone Xiaomi kita ya. Selanjutnya gimana sih caranya agar grafik game kita itu smooth ya. Nah, jadi untuk saya mengaturnya di bagian opsi pengembang ya guys ya. Teman-teman bisa masuk ya ke dalam tentang telepon. Oke, kita klik 7 kali di versi MIUI ya, sampai ada tulisan Anda adalah seorang developer ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke dalam setelan tambahan dan masuk ke dalam opsi pengembang ya. Nah, jadi yang saya rubah di bagian opsi pengembang ini yaitu di bagian preferensi driver grafis ya, yang ini. Nah, jadi untuk game yang kita mainkan, untuk grafiknya jangan teman-teman pilih default ya gitu ya. Jadi kita akan lihat contohnya di PUBG Mobile ya. Nah, jadi saya pakai yang driver graphics system ya. Ini untuk game aja saya rubah seperti ini untuk game PUBG sama game Mobile Legends ya. Nah, ini pakai yang ini ya. Oke, jadi selanjutnya khususnya buat teman-teman yang main game PUBG Mobile ya. Jadi di game PUBG Mobile ini saya naikin FPS-nya menjadi 60 FPS ya. Kalau bawaannya itu dia cuma dapat di 40 FPS ya guys ya. Jadi kurang smooth ya kalau kita main game. Nah, mungkin di next video akan saya buatkan tutorialnya gimana cara kita mengubah FPS yang ada di game PUBG Mobile di Redmi Note 10 Pro menjadi 60 FPS atau menjadi 90 FPS ya, tanpa kita menggunakan aplikasi ya guys ya. Nah, mungkin di next video akan saya buatkan caranya gitu ya.
Oke, jadi untuk pemasang aplikasi ya, buat teman-teman yang pemula mungkin belum pernah nonton channel ini untuk cara pemasang aplikasi sistem di Xiaomi. Itu untuk teman-teman ya, untuk aplikasi yang sudah teman-teman download, teman-teman cari dulu di bagian kelola aplikasi ya. Contohnya di aplikasi keamanan, teman-teman klik ya info aplikasinya. Selanjutnya teman-teman klik di bagian hapus data dan hapus pembaruan, terus baru teman-teman install aplikasi yang sudah teman-teman download ya. Jadi kenapa saya arahkan teman-teman ke dalam manajemen aplikasi ya, kalau security kan di bawahnya ada ya, tetapi kalau untuk JOC dan plugin teman-teman harus masuk dulu ke dalam setelan. Selanjutnya teman-teman masuk ke dalam aplikasi ya. Selanjutnya teman-teman klik di bagian kelola aplikasi. Untuk di bagian titik 3 kanan atas teman-teman tampilkan dulu ya semua aplikasinya, agar aplikasi sistem bisa kita cari ya. Kita tampilkan semua aplikasinya. Selanjutnya teman-teman cari aplikasi contohnya kayak JoyoC yang gitu ya. Nah, contohnya kayak JoyoC-nya teman-teman hapus data, hapus pembaruan, terus baru teman-teman install ya. Selanjutnya untuk plugin layanan sistem juga sama ya guys ya, seperti itu. Teman-teman hapus data dan hapus pembaruan, baru kita pasang aplikasi yang baru ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video tentang 3 aplikasi ini di Redmi Note 10 Pro. Dan buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support ya channel ini. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Thank you.